warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil yuzhiru 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidan amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa belajar kembali, untuk bisa menuntut ilmu yang mana ilmu yang terkadang kita belum mendapatkannya. Dan kita bersyukur hari ini kita semuanya sehat semuanya. Alhamdulillah, semoga Allah jaga kita semuanya dan Allah limpahkan rezekinya, Allah limpahkan kesehatannya dan diberi kesehatan kepada keluarga-keluarganya. Allahumma amin. Barakallahu fiik. Kemarin kita bahas tentang tanda wakaf, ya. Jadi memang sebetulnya kalau mau berbicara masalah Al-Quran, yang pertama kali ditulis di pelepah-pelepah kurma, di kulit-kulit, ya, kemudian di pohon, di apa istilahnya, di kayu dan sebagainya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu memang hanya tulisan Arab, nggak ada harokatnya. Jangankan tanda-tanda seperti ini nggak ada, ya. Apalagi tanda-tanda seperti ini, ya, harokat aja nggak ada. Sampai akhirnya kepada Utsman bin Affan, ya, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulailah dibukukan, ya, dijadikan satu, ya, sampai terus berkembang sampai sekarang terus diberi harokat. Kemudian dikasih tanda-tanda seperti ini untuk memudahkan kaum muslimin, karena nggak semuanya bisa bahasa Arab. Untuk memudahkan, maka diberi tanda-tanda seperti ini, ya. Jadi kalau kenapa kok dikasih tanda seperti ini? Di antaranya adalah untuk memudahkan kaum muslimin supaya kita harus berhenti ngomong. Ya, kalau udah tahu kaidah bahasa Arab, nggak usah dikasih tanda, dia sudah paham, ya. Dan kita masuk sekarang pada tanda wakaf, ya. Jadi ada 6 tanda wakaf yang digunakan pada cetakan mushaf Madinah. Kalau kita punya Quran Madinah, ya, An-Nabawiyah. Demikian juga pada cetakan mushaf standar Departemen Agama Republik Indonesia. Ya, yang pertama adalah tanda mim kecil. Harus berhenti. Ya. Ini adalah tanda wakaf lazim, al-waqful lazim. Apa maknanya? Maknanya ialah seseorang qori, pembaca, harus berhenti atau menghentikan bacaan pada lafaz yang bertanda ini. Sebab jika dia wasol menyambung bacaan padanya, maka dapat mengubah makna ayat. Ya, jadi sebabnya kenapa dia harus berhenti, karena kalau dia baca terus maka akan merubah makna ayat. Ya, maknanya akan berubah. Makanya di sini dikasih bantuan tanda mim kecil. Ia digunakan sebagai penanda wakaf tam, ya, wakaf tam. Kemudian yang kedua, tanda qaf lam ya. Kemarin juga sudah kita tulis, ya. Ini adalah tanda wakaf aula, al-waqfu aula, atau wakaf lebih baik. Maknanya ialah seseorang qori atau membaca Quran boleh wakaf atau boleh wasol, namun wakaf yang lebih utama, lebih bagus dia wakaf kalau ketemu tanda qaf lam. Ia digunakan sebagai penanda wakaf tam mutlak. Kemudian yang ketiga, tanda jim. Ini adalah tanda wakaf jaiz, ya, al-waqful jaiz. Apa maknanya?
ialah seorang qori. Qori itu artinya pembaca Quran, ya. Boleh wakaf dan boleh juga wasol. Boleh memilih di antara keduanya. Nah, jadi kalau penjelasan ketemu tanda jim, silahkan memilih yang mana. Ia digunakan sebagai penanda wakaf kafi. Kemudian yang keempat, tanda sili. Ini adalah tanda wasol ula, ya, wasol ula atau wasol lebih baik. Apa maknanya? Ialah seseorang qori boleh wakaf atau wasol. Dia boleh berhenti atau boleh terus. Namun wasol terus yang lebih utama. Itu tanda apa, Sob? Kemudian tanda lam alif. Ini adalah tanda wakaf mamnu atau wakaf yang terlarang. Maknanya ialah tidak ada wakaf atau berhenti bagi seorang qori atau jangan wakaf pada lafadz pertanda ini, terkecuali jika ia terdapat pada akhir ayat. Jadi ada tanda lam alif, jangan berhenti, ya. Ia digunakan sebagai penanda wakaf hasan dan wakaf qaudi dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, wakaf hasan adalah dibolehkan menghentikan bacaan wakaf padanya, namun tidak dianjurkan memulai kembali bacaan ibtidah pada lafaz setelahnya. Ya, dibolehkan menghentikan bacaan padanya, namun tidak dianjurkan memulai kembali bacaan pada lafaz setelahnya. Ya, jadi misalnya jangan menghentikan, tidak dianjurkan memulai kembali bacaan pada lafaz setelahnya. Enggak boleh langsung diambil sebelum. Kalau wakaf qaudi tidak dibolehkan berhenti pada wakaf qaudi dan dianjurkan tidak memulai pada lafaz setelahnya. Ya, ini ada dua cara ketika pembacaan dari lam alif, ya. Jadi tidak dibolehkan berhenti pada wakaf qaudi dan dianjurkan memulai pada lafaz setelahnya. Jadi tidak berhenti langsung terus, ya. Ketika nanti berhenti, ya, dianjurkan memulai pada lafaz setelahnya, setelah ini, setelah tanda ini. Kan kadang terus berhenti kan, nggak kuat, mulai dari tanda lam alif tadi. Seperti itu. Kemudian yang keenam, tanda 2.3. Ini adalah tanda wakaf mu'ainaqah atau wakaf muraqabah. Maknanya ialah seseorang qori membaca Al-Quran boleh wakaf pada salah satu lafadz yang bertanda titik 3 ini. Namun dia tidak boleh wakaf, tidak boleh berhenti maupun mewasolkan pada keduanya. Ya, tidak boleh dua-duanya dia lewati. Salah satu harus berhenti. Kemudian terdapat tanda wakaf yang sudah tidak digunakan pada sebagian besar cetakan mushaf zaman sekarang. Ya, meskipun demikian, kita tetap menjumpai tanda-tanda itu pada beberapa catatan mushaf terkini maupun cetakan mushaf terdahulu. Jadi ada beberapa tanda wakaf. Sengaja penulis cantumkan tanda-tanda tersebut di sini karena seyogianya para penuntut ilmu Al-Quran, apalagi para pengajarnya, mengetahui dan memahami seluruh maknanya. Ya, jadi pemahaman ini akan bermanfaat kalau kita melihat salah satu tanda itu ketika membaca Al-Quran, terkhusus ketika membaca kitab-kitab tafsir yang dicetak dengan tanda-tanda wakaf kompleks. Di antara tanda-tanda yang dimaksud, jadi tanda-tanda yang sudah tidak digunakan tapi terkadang masih ada, ya, yaitu tanda ko. Jadi tadi yang ada, yang sering keluar, ya, yang sering keluar tadi adalah mim kecil, qaf lam ya, jim, shad lam, lam alif, dan 2.3. Ini yang sering keluar.
Maksudnya yang sekarang sudah ada. Adapun kayak to ini sudah mulai jarang. Ini adalah tanda wakaf mutlak, al-waqful mutlak. Maknanya ialah wakaf yang bagus, ya, bukan yang buruk, yang tidak terikat dengan suatu apapun. Seseorang qari dibolehkan wakaf ketika bertemu tanda ini dan dianjurkan untuk memulai pada lafaz selanjutnya. Jadi boleh berhenti dan memulai lafaz selanjutnya, berbeda dengan tanda lam alif tadi. Kemudian di sini ada tanda sin mim. Ini adalah tanda wakaf simai. Maknanya ialah apabila tidak wakaf maka tidak mengapa. Terus ada tanda kaf, ada tanda za, qaf, ain. Nah, ain ini adalah tanda wakaf ruku. Ya, sering kita kadang kok ada dikasih tanda ain ya, kan? Ini namanya tanda wakaf ruku. Maknanya ialah akhir dari 10 ayat, yaitu penanda kesudahan dari pelajaran setiap hari bagi penghafal Al-Quran dalam agenda 1 tahun penuh. Akhir dari 10 ayat. Ya, juga di sini ada tanda shad. Yang kemarin kita sebutkan ada semua di sini. Ya. Kemudian di sini cuma ditanda, kadang ada tanda ain. Ain kalau masih ada ya, tanda ain ya. Tanda yang di pinggir itu kan. Ya. Ini adalah tanda wakaf ruku. Ialah akhir dari 10 ayat. Coba bisa dihitung mungkin kalau saat ruku. Itu kalau makro, kalau orang bilang ya, sama makro. Kemudian juga ada tanda kofa. Ada tanda sin. Kemudian juga ada tanda alif yang kembali. Ini adalah tanda wakaf yang bergambar hati. Nah, hati ya, bergambar hati. Nah, kalau nemuin ada tanda hati ya. Dan daun waru. Dan bermakna akhir ayat. Suatu lafaz yang di belakangnya terdapat tanda waru atau hati. Nah, itu kan dibalik ya. Kalau ini bentuknya dibalik ini. Apa namanya? Ubah. Apa? Ubah kayak ubah ya. Ya. Ini dianggap sebagai akhir ayat. Yang menganggapnya demikian adalah para imam qiraah. Ini tanda-tanda yang sudah mulai tidak ada. Ya. Jadi tanda-tanda yang sering digunakan tadi tanda apa? Mim kecil, terus Jim, terus lam alif, qaf lam ya, terus shad lam ya, dan titik 3. 2.3. Ya, tapi yang lain sudah mulai jarang. Ini tanda wakaf kontemporer. Tanda wakaf yang sekarang ada. Barakallahu fiik, kita mulai tafsir. Wa ya qaumi a'malu. Waya itu ada Mat tobi Terus qaum. apa lagi? Alif lam Maryam. Alif lam kembali ya? Enggak tahu tanda apa. Malu lalu matobi lagi. ada Matobi. maka Ka matobi. natikum inni Tasdid. natikum inni pelajaran apa di situ? Kumnya apa namanya tuh? Sempurna ijhar itu. Gitu ya. Apa natikum inni mim sukun bertemu alif. Sempurna. Kum Natikum inni Tidak dengung. tidak Tidak. dengung. Namanya apa itu? Mim sukun bertemu alif, namanya ijhar. idhar apa? Hukum mim sukun terbagi menjadi 3. Yang pertama mim sukun bertemu mim, yang kedua mim sukun bertemu ba, yang ketiga mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba. Oh iya. Apa ini maksudnya? Ya, idhar syafawikum. Kemudian ini
Guna. Ini maksudnya guna yang mana nih? Yang paling sempurna. Paling sempurna. Amil. Amat Tobi'i. Matabi'i. Saufa ta'lamuna. At-tabi'i. Tabi'i. Man ya'tihi. Apa itu? Dan ketemu ya. Dan ketemu ya apa itu? Ya apa itu? Berdengung. Ya. Itu ada 4 itu. Hah? Lebur. Lebur. Dilebur dan Lebur. didengungkan. Masuk. Bihunna. Namanya apa? Idgham. Idgham bihunna. Idgham itu artinya apa? Lebur atau masuk. Masuk. Bi artinya apa? Dengan. Gunnah artinya apa? Dengung. Jadi kalau idgham bi gunnah masuk dengan dengung. Jadi masuk dulu, ya. Kemudian baru dengungkan. Jadi cara bacanya gimana? Mai masuk dulu. Mai ya'tihi. Ya, kalau mai ya'tihi salah. Masuk dengung. Yang sering salah orang membaca ketika ada nun sukun bertemu dengan wawu dan ya ketika berharokat fathah atau kasroh. Kalau ya biasanya berharokat fathah. Mai dia tidak dengungkan. Mai yaqulu, salah sudah. Harusnya mai masuk dengung. Mai yaqulu atau min ada wawu, nun sukun bertemu wawu biasanya miwalin salah. Masuk idgham itu artinya masuk, bi dengan gunnah dengung. Berarti masuk dengan dengung. Dilebur dulu. Miu masuk dulu kemudian baru dengungkan. Ya, miwalin. Kalau kita baca miwalin salah. Ya. Ngomong apa itu? Mayyatihi. Tadi makin belajar? Ikut? Iya. Dengerin ya. Mana tadi? Mayyatihi. Ya. Adzabu yukhzi. Ada apa? Ada Amat Tobi'i. Bui. Bui. Nah, Idgham bi gunnah. Yukhzihi. At-tabi'i. Matabi'i. Waman huwa. Non sukun bertemu ha. Ijhar. Idhar apa? Apa ini? Idhar halqi, halqa itu tenggorokan. Huruf idhar itu ada di mana? Tenggorokan. Tenggorokan bagian bawah hurufnya apa? A sama H. Tenggorokan bagian tengah hurufnya apa? H sama A. Tenggorokan bagian atas hurufnya apa? Kh sama G. Ini huruf halqi, halqa ada di tenggorokan. Makanya dinamakan idhar halqi. Karena hurufnya itu ada di tenggorokan. Waman huwa kadhib. Kadhib. Tapi terus dhib apa? Mantul. Kalau apa ini? Sugro. Kenapa disebut kalau sugro? Sugro apa kubro? Kubro. Kenapa disebut kalau kubro? Karena diwakafkan di akhir. Wakaf di akhir ya, karena kalkolahnya karena wakaf ya. Kemudian sili, tanda apa itu? Sili di atas cari tanda apa di situ? Sotlam. Sotlamnya. Apa tanda sotlamnya? Lebih baik terus. War takibu ini apa ini?
Yo, kemarin sudah. Matobi'i bertemu dengan hamzah dalam bentuk alif di lain kata, namanya mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil. Panjangnya berapa? 4 5 4 sampai 5. Ini apa ini? Guna. Ma'akum raqib. Ayo ma'akum raqib. Mim sukun bertemu ra. Apa namanya? Idoh. Ikhfa apa? Syafawi. Kemudian qalqalahnya apa itu? Kol-kolahnya besar. Raqib. Kubro. Namanya apa? Qib. Kubro. Kol-kolah. Qib. Matobi'i bertemu huruf hidup di akhir wakaf. Ah, itu baru tahu. Arid sukun. Mat arid sukun, masya Allah. Bisa- Panjangnya berapa? Bisa 6. Bisa 6. 2 bisa enggak? 246. Ya, barakallahu fiik. Iya. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.